Ya ini ada mama di rumah Apik. Kayaknya belum salaman deh kan? Oh iya. Karena ini teman-teman dari semenjak Lebaran kan belum pernah ketemu kan? Oh iya, Pak. Pulangnya kan puasa kan? Iya. Puasa sebelum Lebaran, Bang Apik udah pulang. Jadi baru Kabar sekarang batin, ketemu. Pak. Iya sama-sama. Mama juga minta maaf ya. Kalau selama ini Mama suka galak. Jadi ceritanya gini teman-teman. Sri ini kan dari Bandung ya Bang ya? Iya. Sri dari Bandung ke Anyer pengen ke Mama katanya. Sri di Bandung udah nggak nyaman mah katanya pengen ke Mama aja gitu ya udah nggak apa-apa alhamdulillah gitu kalau masih inget Mama karena memang Sri sebenarnya masih inget Mama dari dulu menghubungin Mama gitu. Nah ini kebetulan tadi itu Mama nggak tahu kalau ada Bang Apik di sini. Baru nyampe apa sih? Baru nyampe. Siang tadi. Oh Mama nggak tahu. Terus Mama pikirnya Mama mau ngejemput Sri ke PCI ke Cilegon karena Bang Tadin kan sakit. Jadi Mama rencana mau jemput Sri. Bang Tadin kan udah 3 hari ya, 3 hari sakit. Bang Tadin tidur di rumah, nggak tidur di yayasan, udah 3 hari di rumah. Jadi Mama niatnya tadi tuh mau berangkat, Bang Apik nelpon. Alhamdulillah. Jadi Mama nggak jadi ke PCI. Jadi sekarang ini yang mau ke PCI Bang Apik. Jemput Sri. Ngejemput Terminal. Sri. Soalnya ini masih Lebaran teman-teman macet banget pasti. Iya, pasti. Jalannya macet Bang. Ya udah abang nih bawa motornya. Terus mamanya nanti di mana? Mama turunin di toko Erpin. Di toko Erpin. Nanti setelah Mama turun di toko Erpin, Mama naik angkot pulangnya. Gitu. Perjalanan ngejemput Sri macet banget. Karena ini masih suasana Lebaran, jadi macet. Alhamdulillah nih teman-teman, Sri udah nyampe sini. Tadi kebetulan pas Mama lagi di dapur ya, dan alhamdulillah Sri nyampe sini selamat ya Sri ya. Keinginan Sri untuk bisa nenangin diri katanya. Sementara sih untuk nenangin diri dulu ya, untuk biar apa ya kejenuhan Sri di sana rasa ada ininya sendiri sedikit lah. Besok pagi kita ke pantai ya. Besok pagi ke pantai biar lebih fresh pikirannya. Kemarin kerja terus kan? Ya. Full ya, sebulan kerja. Sebulan sampai malam takbir. Sampai malam takbir kerja. Iya, kerja terus. Sampai malam takbir. Gimana? Apanya tijes ya, Ma? Nggak ada habis. Gimana kesan-kesannya pulang ke Bandung? Ya berkesan aja, sampai teman-teman juga nggak nyangka kok bisa katanya nyampe ke Jakarta, ke ya Anyer, terus ke Bandung lagi, terus alhamdulillah lah bisa kerja kan, bisa sembuh gitu selama udah 4 bulan ya, 4 bulan, 6 bulan lah. 6 bulan kan, tapi kerja baru 3 bulan. Kerja ya syukur alhamdulillah bisa beraktivitas lagi, motivasi aja buat yang lain yang baru-baru sembuh ya jangan putus asa. Iya, betul. Harus terus semangat. Nih mau nanya nih teman-teman ya, karena Sri kan dulu teman-teman bisa lihat sendirilah video dulu Sri bengong. Sebenarnya biarpun Sri bengong itu karena saya kalau lagi sama Mama itu ceritanya banyak banget, cuman nggak di videoin ya Sri ya. Karena saya mikirnya gini, karena Sri kan biarpun Sri itu sakit kejiwaan, tapi saya pikirnya si Sri itu punya rasa malu, takutnya gitu. Makanya dulu sering di kamar sini nggak pernah di videoin sama Mama. Padahal Sri curhat semuanya ke Mama ya. Kita ngobrol berdua. Sri juga ngerasa saya enak mah bisa ngobrol sama Mama kayak gini karena saya nggak punya temen ngobrol. Saya di rumah ngerasa dicuekin dulu gitu teman-teman. Cuman nggak di videoin ya Sri ya sama Mama. Sering banget Sri itu ngobrolnya di sini sama Mama berdua ya Sri ya. Makan di sini, sholat di sini. Iya. Jadi sholat di sini, makan di sini, ngobrol di sini, cuman nggak di videoin karena Mama ngerasanya ini takutnya masih privasi Sri, karena takutnya Sri masih malu apa gimana cerita, kan pendiam banget waktu itu, pendiam banget kan. Jadi Mama juga ngejaga perasaan Sri gitu kan, biarpun ibaratnya gimana ya teman-teman, biarpun itu ODGJ kita juga perlu menjaga privasi gitu ya Sri ya.
makanya banyak obrolan kita yang nggak pernah kita expose ya, yang nggak pernah mama iniin dipublikin ya, karena banyak curhatan Sri yang nggak harus dipublikin kan, gitu ya. Jadi ada privasi. Gitu. Soalnya kan kita punya keluarga juga, punya anak juga yang harus jaga perasaan. Tapi dengan adanya dulu mama banyak ngobrol sama Sri, perasaan Sri gimana? Lega, ada temen ngobrol gitu. Terus ya nggak nyangka mimpi gitu bisa main lagi ke Jiwa Berseri. Mau nanya nih, Sri sakit berapa tahun sih sebenarnya? Kan waktu itu mama bilang ke mama 2 tahun. Iya. Waktu itu kan Sri sakit kayak gini berapa tahun? 2 tahun kata Sri dulu. Sebenarnya berapa? 2 tahun. 2 tahun bener. Setahun emang ngeblank sama sekali kan. Setahun lagi ya mungkin karena aktivitas terlalu capek juga. Terima kalau dulu kerja tuh nggak ada nggak ada liburnya gitu. Nggak pernah kayak orang lain bolos enggak gitu. Jadi kerja jadi otaknya sama jadi capek aja lelah gitu. Jadi tambah kan banyak pikiran. Ya yang bikin itu kan pikiran sampai kurus banget gitu. Dari situ ngedrop banget. 2 tahun lah lebihnya. 2 tahun lebihnya. Tapi emang Sri rasain, Sri sembuh itu ya berkat mama juga, Mama Parti sama Bang Ego juga. Kan ya pokoknya teman-teman di sini di yayasan juga gitu semuanya di Jiwa Berseri. Enggak kerasa sama Sri pas plong ya, karena ada tempat curhat. Karena ada support dari kalian ya, dari di yayasan ini, dari mama, support dari mama, dari teman-teman yayasan. Sri bisa sehat gitu. Harus, maksudnya hidup tuh harus berjalan, jangan harus pede gitu. Tapi alhamdulillah kan Sri bisa kerja, bisa aktivitas, bisa ya biasa normal lagi. Dulu pernah bilang waktu curhat ke mama, biarinlah mah, orang pada bilang Sri gila juga biarin aja. Udah Sri, kata saya gituin, nggak usah pikirin orang mau ngomong gila kayak mau ngomong apa, kayak yang penting semangat dari Sri untuk sehat, lupain masa lalu semuanya, saya bilang gitu. Memang Sri sampai saking keselnya Sri sampai bilang katanya orang-orang pada ngebilangin Sri gila. Katanya Sri bilang gitu kan waktu itu ya. Terus Sri kalau udah bengong, benar-benar bengong, seharian bengong aja. Terus Sri ini sebenarnya curhatannya ke mama itu sekarang mau dibuka. Sekarang mungkin Sri nggak bakalan malu karena gini, Sri banyak banget beban pikiran karena Sri itu tulang punggung keluarga. Sri tulang punggung keluarga, dan kalau keluarganya dulu bilang Sri malu punya ibu ODGJ juga, gitu kan? Karena sebenarnya hati Sri nggak malu. Sri juga mengakui ke mama bahwa orang tua Sri juga sakit kejiwaan, ya Sri ya. Makanya dari situlah beban pikiran Sri itu banyak. Jadi karena kerja keras untuk ngehidupin Sri, untuk ngehidupin anak, untuk orang tua juga. Sementara orang tua ngikut sama keluarga lainnya. Jadi teman Srinya nggak ada teman curhat, semua dipendam sendiri. Jadi pada numpuk masalah, jadi stres gitu, depresi aja gitu. Kenapa sih kayak aku tuh serba sendiri gitu, nggak ada motivasi kayak misalkan orang tua tinggal sebelah. Kalau dulu mungkin masih ada almarhum bapak ya, kalau udah meninggal, jadi ya aku harus ngomong ke siapa, paling curhat ya, bisa curhat ya sama mama aja di sini. Terus ya paling kalau misalnya lagi sembahyang, lagi sholat ya curhat sama Allah gitu. Kapan sih aku tuh ada perubahan kayak gini? Ya mungkin kalau dulu sering dipikirin gitu, kalau misalnya omongan dari sini, dari saudara, dari teman, ya namanya hidup kan pasti ada masalahnya gitu. Jadi beban pikiran numpuk, ngedrop, ya badan tuh nggak, ibaratnya kamu teh harusnya kan kalau kerja berhenti dulu kalau lelah. Aku mah enggak, diporsir, mau ngelembur mau apa kerja yang penting semuanya bisa ngebahagiain mama gitu. Tapi karena keadaannya kayak gini ya gimana. Tapi ini menjadi pelajaran aja buat semuanya gitu. Pasti bisa lah ngelewatin semuanya. Walaupun orang-orang di sana ya banyak netizen juga ya Maya, yang ibaratnya Sri teh ngada-ngada atau gimana. Ada karena yang ngerasain aku sendiri. Temen juga ada yang support, ada yang ngejatuhin. Mau temen mau saudara pun pasti ada yang
membangun kita buat lebih baik, buat Iya. sehat lagi. Ada yang udahlah, dia mah gila apa gimana ya. Sri mah sekarang mah fokusnya ke depan. Masa bodoh orang mau bilang apa, yang penting aku nggak ngerugin orang, yang penting aku bisa nyenangin ibu kandung aku sendiri sama anak aku sendiri gitu. Itu aja. Ya, jadi begitu Ya makasih teman-teman. juga buat mama, buat semuanya yang udah ngasih support Ngasih, sama Sri, dukungan dukungan Sri. ke teman-teman mau di yayasan sini. Pokoknya Sri bersyukur banget lah bisa ketemu mama. Pokoknya dulu juga memang saya bilang ke Sri, jangan pernah ngedengerin omongan tentang Sri yang jelek. Abaikan semuanya, maju terus. Yang penting ingat sama Allah. Kalau nangis, kalau ngadu sama Allah, insya Allah pikiran lega. Saya bilang kan gitu ya. Terus di samping itu juga memang dapat telepon kan saya juga dari keluarga Sri, bahwa Sri itu memang tulang punggung keluarga gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang katanya itu Sri bohongan, itu bukan stres, bukan ODGJ. Siapa sih yang mau jadi ODGJ gitu loh teman-teman? Masa sih stres dibikin ya? Gitu loh. Karena beban pikiran itu. Kalau di sini kan banyak hiburan juga ya mama, banyak ya hiburan lah gitu. Sri juga bilang di sana Sri itu ngerasa dicuekin karena Sri bengong sendiri. Sri bengong, nggak ada temen curhat. Akhirnya yang lain juga cuek, nggak ada yang ngajakin ngobrol. Itulah makanya fungsinya orang yang untuk ngelihat orang yang lagi dalam keadaan stres, dia itu butuh temen curhat, bukan dicuekin. Ini malah Srinya dicuekin ya.